Nah, Kartini terakhir yang akan saya undang di acara ini dalam kaitan dengan Hari Kartini adalah Sri Utami. Iya, Utami, terima kasih sudah mau hadir ya. Baik, selain yang di situ nggak boleh nebak ya. Sri Utami profesinya Pak? Angkatan Udara, betul? Ini yakin betul. Kira-kira apa profesinya? Hampir semua benar nih, penerbang. Karena itu saya akan berikan hadiah doa yang paling baik untuk baik, Utami silakan duduk. Kok bisa cepat ketebak bahwa ini penerbang ya? Mungkin ada emblem brevetnya gitu ya? Siap. Oke, tapi ada mungkin angkatannya yang salah. Karena bagi orang awam, Anda sendiri di angkatan apa? Angkatan Laut. Angkatan Laut. Kan harusnya di laut. Kenapa di udara? Saya sendiri juga bingung awalnya pas waktu kepanggil, loh kok ada ya penerbangan di Angkatan Laut seperti itu. Oh, jadi tadinya sama seperti saya dan Sama. yang lain ini ya, nggak tahu bahwa di Angkatan Laut ada juga penerbang ya. Siap. Baik, nanti cerita. Boleh. Nah, berarti kalau sekarang penerbang di Angkatan Laut, berarti orang tua pekerjaannya atau profesinya juga di Angkatan Laut? Siap, jauh. Jauh? Jauh. Di luar negeri berarti ya? Bukan, maksudnya Oh, dari oke. Angkatan Laut sendiri jauh. Jauh, oke. Siap. Jadi pekerjaan orang tua apa? Almarhum ayah sendiri buruh tani. Buruh tani. Siap. Anaknya jadi penerbang Angkatan Laut. Siap. Oke. Buruh tani itu artinya petani tapi tanpa lahan ya? Siap. Artinya bekerja untuk orang lain. Siap, benar. Artinya hidup Anda dulu susah dong ya? Dibilang susah tidak juga karena dari kecil sudah doktrinnya dari ayah. Cukup tidak cukup semuanya dari kita sendiri. Oke. Intinya adalah bersyukur. Bersyukur. Siap. Kalau ayah buruh tani, ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga biasa. Jadi tergantung betul pada hasil pendapatan dari ayah ya? Siap, benar. Sebagai buruh tani. Terus nanti cerita ini ya, bagaimana sampai kemudian bisa jadi penerbang. Karena orang selalu berasumsi untuk bisa jadi penerbang di TNI, Siap. itu membutuhkan biaya besar. Benar. Nah, nanti cerita kok bagaimana anak buruh tani bisa jadi penerbang di TNI Angkatan Laut. Siap. Jadi pertama masuk di Angkatan Laut atau jadi tentara ini bagaimana ceritanya ya? Awal mulai nih dulu kala ceritanya. Iya. Untuk masuk ke TNI sendiri tidak ada bayangan atau kepikiran. Itu asal mulanya dari seorang sahabat. Seorang sahabat Siap. apa ngajak? Seorang sahabat SMA. Waktu itu saya bekerja sebagai buruh pabrik. Lulus SMA. Oh, jadi sempat bekerja sebagai buruh Siap. pabrik. Oke, tadi SPG, sekarang buruh pabrik. Siap, benar. Jadi tamat SMA bekerja dulu. Siap. Oke, berapa lama jadi buruh pabrik? Kurang lebih hanya 4 bulan. Karena dapat Oke. callingan dari sahabat tadi. Oh, terus diajak sahabat untuk Siap, mendaftar. mengabarkan. Siap. Dia punya keinginan yang kuat untuk masuk TNI Angkatan Laut waktu itu. Dan saya di calling, besok harus datang ke tempat daftar. Kami sampaikan, oh nggak ada, kayaknya saya nggak mampu, nggak ada base ke sana. Saya tunggu kalau nggak datang besok kita nggak temenan lagi seperti itu. Wah, jadi dibawa ancaman ini Siap. ya. Kalau nggak ikut daftar sama aku, kita nggak usah berteman. Siap, benar. Gara-gara itu terpaksa ikut. Siap. Oke, ini kejadiannya di kota apa ini? Di kota Surabaya. Surabaya. Siap. Terus akhirnya mendaftar, Siap mendaftar. lulus. Untuk yang pertama tidak. Oh, untuk yang pertama tidak. Siap. Nah, kasusnya hampir sama juga ya. Kalau Kami- saya daftar nggak lulus, ya sudah nggak akan mau lagi. Siap. Tapi ini kemudian mendaftar kedua kali. Karena waktu itu tesnya gagal di akhir-akhir, jadi rasa penasaran tuh ada. Karena usia masih di persyaratan masih memenuhi, jadi saya melaksanakan tes yang kedua. Oke, waktu itu teman lolos atau tidak? Tidak lanjut juga. Tidak lanjut. Siap. Terus yang kedua dia ikut lagi atau tidak? Karena sudah putus asa.
Jadi temen yang ngancam malah nggak ikut. Siap. Tapi ngomong bahagia nggak jadi TNI AL ini? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Ya nanti cerita ya bagaimana masuk di TNI Angkatan Laut, kemudian Siap. bisa jadi penerbang. Tapi sebelum itu kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Di balik penampilannya yang tenang, prajurit wanita TNI Angkatan Laut ini tak hanya mampu beraksi di lautan, tetapi juga tangguh di udara. Sosok Letda Laut Sri Utami adalah penerbang helikopter pertama dari prajurit wanita TNI Angkatan Laut. Perempuan asal Banyuwangi ini kerap ditugaskan membawa pasukan ke medan pendaratan yang sulit. Kowal ini menjadi bukti bahwa kesetaraan antara pria dan wanita di tubuh TNI sejatinya terbuka sangat luas. Meski demikian, kebanggaan yang ditekuni bukanlah cerita yang mudah. Bermula dari seorang bintara, ia pun menempuh pendidikan sekolah penerbangan selama 18 bulan. Lalu dilanjutkan pendidikan perwira selama 10 bulan. Ketekunan serta kemampuannya menyesuaikan diri menjadi kunci keberhasilannya dalam mewujudkan bakti kepada Ibu Pertiwi. Nah, Utami sekarang cerita bagaimana sampai jadi penerbang. Siap. Pada awal mula kami dulu dari Sumber Bintara. Tahun 2011 tepatnya, penempatan pertama di Lantamal 8 Manado. Kemudian saat dikabarkan 1 tahun setengah berdinas Manado, ada kabar duka waktu itu. Ayah meninggal 2012. Dan saya pulang ke Banyuwangi, kebetulan Komandan Lanal Banyuwangi berkunjung ke rumah. Disampaikanlah dari situ, ada seorang senior kowal yang sudah sangat senior dan dari dulu ingin mendapatkan adik. Jadi disampaikan gimana kalau adik ditarik ke Banyuwangi saja, seperti itu. Di Banyuwangi ya? Siap. Terus akhirnya ditarik dari Manado ke Banyuwangi? Siap. Terus? Setelah 1 tahun di Banyuwangi, kami kembali mendapat kepercayaan dari seorang pimpinan Angkatan Laut untuk mengikuti seleksi menjadi penerbang. Setelah dari 36 yang mengikuti tes, keterima 15. Saya Dari salah 15 berapa perempuan? Siap 2. 2, salah Siap. satunya Utami. Siap. Keren. Tunggu, syarat yang paling utama untuk bisa jadi penerbang apa? Syarat utama, semuanya utama saya kira. Semuanya utama, Siap. iya. Oke, beberapa, ya dari utama itu bisa cerita apa aja itu misalnya? Siap, melalui psiko, fisik, kemudian aptitude terbang dites juga, Iya. bahasa Inggris, dan kesehatan khusus penerbang dan psiko khusus penerbang juga Itu diteskan. bagian dari persyaratan. Siap. Dan itu berhasil Utami lewati ya. Siap. Jadi ini sebagai penerbang apa ini? Pesawatnya apa? Siap, kami helikopter. Helikopter. Tapi fixed wing juga bisa pesawat itu? Dulu basicnya dari latih mula, fixed wing semua. Oh semua. Terus Siap. kemudian Dilaksanakan psiko untuk kejurusan, setelah kurang lebih 6 bulan baru kita penjurusan. oke, jurusannya ini Siap. helikopter. Kami mendapat helikopter. Ini helikopter apa ini? Kami kebetulan ada 4 rating. Iya. Mulai dari heli latih Kolibri, BO-105, Bell 412, sama Panther yang terbaru milik Angkatan Laut. Utami yang mana sekarang? 4-4-nya. Oh 4-4-nya bisa pegang. Siap. gitu ya? Baik, setelah ini kita akan dengarkan cerita Utami ya. Dari semua tugas yang diberikan sebagai penerbang di TNI Angkatan Laut, mana yang menurut Utami paling berat dan mengapa ya? Nanti Siap. cerita. Sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Terpilih 12 Kartini